Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Darmayanti, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tentang pemeriksaan fisik head to toe. Pemeriksaan fisik head to toe adalah mengukur tanda-tanda vital dan pengukuran lainnya serta pemeriksaan semua bagian tubuh dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik adalah 1. Untuk mengumpulkan data dasar klien, 2. Menambah, menginformasi, dan menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan, menginformasikan dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan, membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan dan penata laksanaannya. Kelima, mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan keperawatan. Pada pemeriksaan fisik head to toe, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Yang pertama adalah persiapan diri perawat, yang terdiri dari 1. Mengidentifikasi pasien, yang kedua berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan kontrak waktu, yang ketiga menggunakan alat pelindung diri, yang keempat mencuci tangan, yang kelima menjelaskan tujuan dari melakukan pemeriksaan fisik. Yang kedua adalah persiapan alat. Persiapan alat terdiri dari beberapa alat yang harus kita gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik, yang terdiri dari 1 set baki alas tutup. Di dalamnya terdapat sphygmomanometer atau alat pengukur tekanan darah. Yang kedua adalah stetoskop. Yang ketiga, bak instrumen yang di dalamnya sudah terisi dengan beberapa alat, diantaranya adalah spekulum nasal. Yang kedua, ini kita sediakan juga tong spatel. Kemudian di dalam bak instrumen kita sediakan juga lidi Wotton. Ini fungsinya adalah nanti untuk tes pengecapan. Tidak lupa ada handscoon sebagai alat pelindung diri. Dalam 1 set pemeriksaan fisik, kita harus menyediakan 2 buah bengkok. Bengkok yang pertama, ini fungsinya nanti adalah untuk membuang barang habis pakai, seperti tisu, kasa, dan lain-lain. Bengkok yang kedua, ini fungsinya adalah untuk menyimpan barang-barang yang sudah dipakai oleh pasien, seperti spekulum nasal, tong spatel, dan lain-lain. Kemudian, selain itu, dalam 1 set pemeriksaan fisik, kita harus menyediakan alat disinfektan. Di sini kita menggunakan alkohol 70%. Kemudian, ada beberapa tes yang harus kita lakukan pada saat pemeriksaan fisik, sehingga kita menyediakan gula dan garam. Ini untuk tes pengecapan. Selanjutnya, untuk tes penciuman disediakan pula kayu putih dan kopi. Kemudian untuk melakukan tes pendengaran ada alat garpu talak. Selanjutnya, untuk melihat beberapa organ bagian dalam kita menggunakan alat pen light. Selanjutnya, alat untuk mengukur suhu tubuh ada termometer. Selanjutnya, disediakan pula ada 2 buah penggaris untuk mengukur tekanan jugularis vena pressure. Selanjutnya, ada refleks hammer, kom yang berisi tisu sesuai dengan kebutuhan. Kita juga menyediakan arloji. Kemudian ada buku catatan. Tidak lupa adalah medline untuk melakukan pengukuran lingkar kepala, lingkar lengan, dan lain-lain. Demikianlah alat-alat yang harus kita sediakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, ada persiapan yang ketiga, yaitu adalah persiapan lingkungan. Ingat, pada saat Anda melakukan pemeriksaan fisik, Anda harus mampu menjaga privasi pasien. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, pencahayaan juga harus cukup. Persiapan keempat adalah persiapan pasien.
Apa yang harus kita persiapkan pada pasien? Yang pertama adalah pasien dilakukan identifikasi ulang tentang kebutuhan-kebutuhannya. Apakah sebelum dilakukan pemeriksaan fisik, pasien hendak ke air dulu, hendak makan dulu, dan lain-lain. Selanjutnya, pasien juga harus diatur posisinya pada posisi yang tepat pada saat melakukan pemeriksaan fisik. Demikianlah berbagai persiapan yang harus perawat lakukan sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, setelah melakukan berbagai persiapan, kita akan melihat bagaimana cara tutorial dalam pemeriksaan fisik head to toe. Berikut merupakan prosedur pemeriksaan fisik. Selamat pagi Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Riko Darmareja. Saya merupakan perawat di ruang ini yang berdinas pagi dari jam 7 sampai dengan jam 2. Bisa saya tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Aziz. Pak Aziz, bisa Bapak menyebutkan tempat tanggal lahirnya? Garut 13 Januari 93. Oke, boleh saya lihat gelang pasiennya Bapak? Ya, betul ya Bapak ya, dengan Bapak Aziz, terlahir di Garut tanggal 13 Januari 1993. Baik Bapak, adapun tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan kontrak ke tindakan keperawatan, yaitu pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui data dasar kondisi kesehatan Bapak sehingga nanti menentukan kebutuhan tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada Bapak selama dirawat di ruangan ini. Adapun waktunya nanti kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Apakah Bapak bersedia? Sebelum saya memulai kegiatan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak terkait prosedurnya? Tidak. Kalau tidak ada, saya mungkin mohon pamit dulu ke ruang perawat untuk menyiapkan alat. Kurang lebih 5 sampai 10 menit, nanti setelah siap alatnya saya akan kembali ke sini. Ya. Kalau begitu saya tinggal dulu ya Bapak ya. Permisi. Selamat pagi Bapak. Saya kembali lagi ya Pak ya. Oke. Bapak apakah masih ingat dengan saya? Masih. Bisa disebutkan nama saya siapa? Raffi. Oke, betul ya Bapak ya. Masih ingat saya kesini untuk apa? Untuk pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, betul Bapak ya. Apakah Bapak sudah siap? Sudah. Sebentar ya Bapak ya, saya akan mengatur dulu privasi lingkungannya dan juga pencahayaannya ya. Oke Bapak, sebelum kita mulai, kira-kira Bapak ingin ke toilet terlebih dahulu atau tidak? Iya. Kalau makan terlebih dahulu atau sudah makan tadi? Sudah. Baik, kalau gitu saya persiapan dulu ya Pak ya, untuk mencuci tangan dan juga menggunakan alat pelindung diri ya Pak ya. Bapak gimana semalam tidurnya? Nyenyak? Alhamdulillah. Nyenyak ya Pak ya. Terus kalau makan ada keluhan nggak Pak? Enggak. Nggak ada mual gitu ya? Enggak. Nggak ada. Bapak siapa yang nunggu? Ada istri. Istri di mana? Istrinya lagi pulang dulu atau gimana? Lagi kerja. Oh lagi kerja. Terus Bapak sekarang kegiatannya gimana nih kerjanya? Berarti cuti dulu atau seperti apa? Iya, izin. Izin ya. Kerjanya di mana Bapak? Di perusahaan Berusaha bank. di Bandung, Pak ya. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak sudah siap? Oke. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Pak ya. Tapi sebelum itu, saya mau konfirmasi kepada Bapak dulu. Jelas, Bapak tahu nggak berat badan Bapak sekarang berapa? 98 kemarin terakhir. 28 terakhir. Kalau sebelum-sebelumnya tetap segitu atau ada penurunan, merasakan penurunan berat badan? Turun 2 kilo, 60 awal. Awalnya 60, sekarang 58. Kalau tinggi badannya berapa ya? 160. 160. Oke. Itu kalau berat badan terakhir ditimbang itu bulan berapa? Yang 58? Bulan seminggu. Seminggu yang lalu. Oke. Baik Bapak, tadi antropometrinya sudah saya kaji ya Pak ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, dimulai dari pemeriksaan nanti suhu, kemudian juga tekanan darah, kemudian juga nadi dan juga respirasi ya Pak ya. Yang pertama mungkin akan saya periksa adalah suhu terlebih dahulu. Namun demikian
teman-teman, sebelum saya melakukan pemeriksaan suhu, saya perlu memastikan untuk ketiak baby itu dipastikan kering, gitu ya. Nah, maka dari itu perlu dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu. Untuk pengeringan mau sama saya atau sama bapak? Sama bapak. Nah. Sudah Pak? Boleh saya? Oke, tarik Pak ya. Oke, baik Bapak yang bisa bantu saya, bisa letakkan di ketiaknya. Kemudian dihimpit dan letakkan di atasnya ya. Oke. Sambil nunggu, itu pemeriksaan itu sekitar 15 menit ya Pak ya, 10-15 menit. Jadi saya mungkin sambil mengukur tekanan darah Bapak ya. Bentar ya Pak ya, dimundur sedikit ya. Sekarang yang dirasakan apa Pak? Lemas aja. Bapak biasanya tekanan darahnya berapa? Normal. Normal. Nggak punya darah tinggi. Nah, darah juga nggak punya ya Pak ya? Oke. Pastikan ini 3 jari ya Pak ya. Bentar. Mas aja ya Pak ya, relax ya. Oke, bentar ya Pak ya. Oke, baik. Tekanan darahnya normal ya Pak ya, di 110/80. Bentar Pak. Sekarang saya akan periksa lagi Bapak ya, sebentar ya. Bentar ya Pak ya. Oke baik, nadinya dan nafasnya juga masih bagus ya Pak ya, masih normal. Nadinya di 98, nafasnya juga di 16 ya Pak ya. Bentar Pak, saya lihat dulu suhunya, sudah 15 menit. Ya suhunya juga normal ya Pak ya, di 38. Baik Bapak, tadi adalah pemeriksaan pendataan vital. Selanjutnya adalah pemeriksaan di ujung kepala sampai di ujung kaki ya Pak ya. Pertama yang akan saya lakukan pemeriksaan adalah di kepala terlebih dahulu ya. Punten kalau misalkan saya pegang-pegang kepalanya, nanti Bapak bisa mengatakan apabila ada keluhan ataupun nanti ada perasaan tidak nyaman, itu Bapak bisa sampaikan ya. Oke, coba Pak ya, punten ya. Nah kalau ada sakit bilang Bapak ya. Sakit Pak? Enggak. Tidak ya? Bentar. Bagus ya Pak ya, rambutnya hitam, tidak ada kerontokan, kemudian juga tidak ada alopecia atau alopecia ya. Jadi kepalanya cukup bagus. Kemudian saya akan periksa lingkar kepala Bapak.
Bapak bisa diangkat sedikit kepalanya. Ya, cukup turunkan. Kurangkan kepalanya di 54, ya Pak ya, masih normal. Selanjutnya akan saya periksa ada di bagian mata ya Pak ya. Untuk mata bentuknya simetris, kemudian juga alis mata Bapak juga simetris, bulu matanya normal, ekstropion ya Bapak ya, melengkung keluar ya. Kemudian saya akan palpasi. Punten Bapak, saya periksa penjemputannya ya. Bapak bisa lihat ke atas. Ya, warnanya merah muda. Sekarang periksa Bapak. Ya, Bapak lihat ke bawah. Ya, warnanya putih porselen ya. Nah, distribusi alisnya juga bagus, simetris. Distribusi rambut alisnya juga merata. Ya, sekarang saya palpasi bagian matanya. Kalau ada nyeri ditekan bilang ya Pak ya. Oke. Ini di alis ada nyeri Pak? Ya. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa fungsi dari pendengaran Bapak. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Bapak, apakah Bapak menggunakan kacamata? Enggak, tidak. Kalau Bapak bisa membaca tulisan ini tidak? Bisa. Bisa. Ini siapa namanya Pak? Tulisannya? Dharma. Dharma. Dharmanya. Oke, betul ya Pak ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan akomodasi mata. Jadi Bapak nanti tugasnya adalah fokus melihat ke depan. Kemudian nanti akan saya gerakkan pen light ini ke arah 8 mata angin. Tugas Bapak adalah nanti melirik matanya, ya, melihat kemana pergerakan pen light ini atau senter ini, ya. Apakah Bapak siap? Sudah mengerti Bapak? Ya. Fokus ya Pak ya, lihat ke depan. Nanti silakan gerakan bola matanya sesuai dengan arah yang saya tunjukkan. Oke, bagus ya Pak ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan lapang pandang Pak. Jadi tugas Bapak adalah fokus nanti lihat ujung senter ini, lihat ke depan saja ya. Kemudian nanti yang jari tangan saya satunya, telunjuk saya yang sebelah kiri akan bergerak ke arah pinggir. Nanti Bapak angkat tangan apabila telunjuk saya yang sebelah kiri sudah tidak terlihat. Jelas Pak? Ya. Kalau masih terlihat silakan anggukkan kepala saja ya. Oke. Oke. Masih terlihat? Oke. Satunya ya Pak ya, tetap fokus di pen light ini. Nanti akan saya gerakkan tangan saya sebelah kanan. Kalau sudah tidak terlihat silahkan angkat tangannya. Kalau masih terlihat silahkan anggukkan kepalanya. Jelas ya Pak ya? Baik, siapa? Oke. Bagus Pak. Buru-buru. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan refleks pupil ya Pak ya. Nah, sekarang punten saya simpan tangan saya di sini ya Pak ya. Nanti saya akan memeriksa respon pupil Bapak ya. Maaf ya Pak ya, ada silau sedikit ya. Oke. Baik Bapak, pemeriksaan mata sudah selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian telinga Bapak ya. Selama ini Bapak ada keluhan pendengaran atau tidak? Enggak. Ada ya. Jadi pertama saya akan memeriksa terlebih dahulu telinganya itu sejajar nih Pak dengan ujung mata Bapak ya, terlebih tinggi itu berarti normal bagus ya Pak ya. Kemudian saya akan memeriksa kebersihan telinga Bapak. Bisa Bapak nengok ke sebelah sini? Iya, bagus. Oke, satu lagi Pak. Oke. Telinga Bapak bersih ya, memang sedikit ada kotoran, nanti Bapak bisa lebih rajin lagi untuk membersihkan telinganya. Kemudian warna mukosa telinga juga merah muda. Kemudian tadi cahayanya dipantulkan, berarti Bapak masih normal, tidak ada benang telinga yang sobek gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa, memegang telinga Bapak, mempalpasi gitu ya. Nanti kalau ada nyeri silakan Bapak laporkan ya. Punten ya Pak ya, ada satu di sini. Enggak ada nyeri Pak? Enggak. Enggak ada. Coba kalau saya tekan tragusnya sebelah sini nyeri? Enggak. Tidak ada. Berarti bagus, normal ya Pak ya. Tidak ada infeksi pada bagian dalam telinga Bapak. Selanjutnya saya akan memeriksa fungsi
dari pendengaran Bapak, ya. Jadi nanti akan saya gesekkan tangan saya, semakin lama semakin menjauh. Nanti kalau Bapak sudah tidak mendengar gesekan ini, silakan angkat tangan lagi. Jelas Bapak? Ya, boleh Bapak nengok dulu ke sebelah kiri, kanan lagi. Terdengar Pak? Oke, ini sudah cukup ya Pak ya. Oke, silakan nengok ke sebelah kiri. Terdengar Pak? Sudah cukup? Masih terdengar? Oke, cukup Pak. Selanjutnya saya akan memeriksakan fungsi pendengaran Bapak menggunakan alat, ya. Ini alatnya disebut dengan garpu talam, ya. Ada 3 metode yang akan saya periksa kepada Bapak. Ya, yang pertama adalah saya akan mengetukkan alat ini, kemudian meletakkan di bagian belakang telinga Bapak, tepatnya pada tulang nantinya di sini. Ya, tugas Bapak adalah merasakan getarannya. Ya, apabila nanti sudah tidak terasa getarannya, maka silakan Bapak angkat tangan kanan Bapak. Jelas ya? Nanti setelah Bapak mengangkat tangan kanan Bapak, berarti kan tadi getaran tidak terasa ya. Saya akan memindahkan alat ini ke depan telinga Bapak. Ya. Jika masih ada suara berdengung, silakan Bapak anggukkan kepalanya. Jelas Pak ya? Oke. Maka saya lakukan pada 2 telinga Bapak. Ya. Oke, Bapak boleh tengok ke sebelah sini dulu. Ya. Punten nanti akan saya simpan di sebelah sini ya Pak ya. Oke. Ada getaran ya Pak ya? Oke. Kalau sudah tidak terasa getarannya boleh angkat tangan. Oke. Masih terdengar Pak? Oke. Sekarang satunya ya Pak ya. Ada ya getarannya? Oke. Kalau sudah tidak terasa angkat tangan. Oke, terdengar Pak suaranya? Oke, berarti artinya tes yang pertama Bapak itu positif, bagus ya Pak ya. Tidak ada masalah. Selanjutnya, saya akan memeriksa metode yang kedua. Alat ini akan diketukkan, kemudian akan disimpan di bagian puncak kepala Bapak. Ya, kemudian nanti saya simpan di sini, gitu ya. Nanti Bapak coba konsentrasi. Bapak boleh merem, Bapak yang tenang, gitu ya. Tujuannya, tugas Bapak adalah merasakan getaran di sebelah telinga kanan dan telinga kiri. Ya. Nanti apabila Bapak merasakan kok yang sebelah kanan lebih keras, yang sebelah kiri lebih kecil, nanti Bapak tinggal laporkan. Atau keduanya sama, berarti nanti Bapak juga tinggal laporkan. Jelas ya Pak ya? Oke. Terasa Pak getarannya? Silakan fokus saja, rasakan getarannya kanan dan kiri sama atau tidak. Oke, sama ya Pak ya? Oke. Kemudian metode yang ketiga, ini saya juga harus memeriksa nantinya menyamakan antara pendengaran Bapak dengan pendengaran saya, gitu ya. Kebetulan saya juga pendengaran masih bagus, jadi tujuan dari pemeriksaannya adalah membandingkan pendengaran pasien dengan pendengaran yang normal, gitu ya. Tugas Bapak nanti sebetulnya mudah. Bapak nanti tinggal angkat tangan ketika suara dengungannya tidak terdengar lagi. Jelas ya? Suara dengungan tidak terdengar lagi, silakan Bapak angkat tangannya. Ya, kita lakukan dulu dari telinga yang sebelah sana, maka Bapak nengok lagi ke sini. Kalau sudah tidak ada, nanti silakan angkat tangan Bapak ya. Oke, satu lagi ya Pak ya. Kalau sudah habis nanti silakan laporkan atau angkat tangannya. Oke, sama ya Pak ya. Kesimpulannya tadi yang pertama pemeriksaan Bapak bagus, positif. Yang kedua juga Bapak simetris kanan dan kiri. Yang ketiga juga pendengaran Bapak dengan penglihatan sama mata. Disimpulkan pendengaran Bapak masih bagus baik yang telinga kanan maupun telinga kiri. Pak ya. Oke. Kemudian
kita ke wajah. Bapak bisa warna kulit Bapak sawo mata ya, tidak ada luka, tidak ada lesi, kemudian juga distribusi kulitnya juga Pak, rambut pada wajahnya juga merata gitu ya. Bapak bisa kembungkan pipinya, bisa dibuka sebentar maskernya. Oke, senyum Bapak, kelihatan giginya. Oke, cukup. Selanjutnya saya akan memeriksa ke bagian hidung terlebih dahulu ya. Oke, bagian hidung, bagian septum nasal Bapak itu bagus ya, terletak simetris di tengah, sejajar dengan nasolabia. Kemudian saya sekarang akan memeriksa bagian dalam hidung Bapak ya. Oke. Dan ya Pak ya, dimasukkan alatnya sebentar ya. Oke, baik Bapak, mukosa hidungnya bersih, distribusi rambut hidung juga merata, tidak ada polip, kemudian juga tadi mukosanya merah muda ya. Apakah Bapak ada keluhan sedang flu atau tidak? Enggak ya Pak ya. Selanjutnya saya akan memeriksa palpasi, menekan hidung Bapak. Nanti apabila ada yang sakit, silakan Bapak laporkan ya. Bentar ya Pak ya, ini memeriksa yang namanya pemeriksaan sinusitis. Saya akan palpasi terlebih dahulu. Oke. Oke, saya tekan ya Pak ya. Nah, seperti ini apakah sakit Pak? Enggak. Seperti ini sakit Pak? Enggak ya. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa pasase jalan nafas Bapak. Saya akan meletakkan tisu ini di depan lubang hidung Bapak. Nanti lubang hidung yang sebelah akan saya tutup. Kemudian Bapak tugasnya adalah menghembuskan nafas, ya. Nanti akan saya lihat apakah tisu ini bergerak atau tidak. Jelas Bapak? Baik, punten ya Pak ya. Silakan hembuskan Pak nafasnya. Ulangi Pak. Yang kuat. Oke. Satu lagi ya Pak ya. Oke, bagus ya Pak ya, pasang jalan nafasnya ya. Selanjutnya adalah saya akan memeriksa fungsi penciuman Bapak ya. Jadi penghidung Bapak masih bagus atau tidak. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak punya alergi mentol atau tidak? Tidak. Baik, kalau gitu saya mulai pemeriksaannya, tapi saya minta tolong kepada Bapak untuk menutup matanya. Oke. Pak, bisa disebutkan ini wangi apa? Dihembus, dihirup? Kayak permen. Kayak permen? Bentar ya Pak ya. Nah, coba Pak. Segini, terhirup? Oh, kayak putih. Betul ya Bapak ya. Satu lagi ya Pak ya. Kalau ini Pak, terhidup tuh Pak. Kopi. Oke, bagus ya Pak ya. Berarti penciuman Bapak masih bagus. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bibir Bapak ya. Nah, mohon maaf dibuka lagi Pak, maskernya sedikit. Bibir Bapak masih simetris, bagus ya, warnanya merah muda. Kemudian tidak ada stomatitis ya. Coba saya mohon maaf, saya pegang, saya buka sedikit ya Pak ya. Ya baik, tidak ada stomatitis ya Pak ya, di atas juga. Oke, bisa Bapak bantu saya, Bapak tolong buka mulutnya. Oh ya, sebelum buka mulut, apakah Bapak ada keluhan pada saat makan atau pada saat ingin makan sesuatu? Apakah ada rasa mual atau tidak? Nggak ada ya? Ya baik Bapak, sekarang saya akan periksa mulutnya. Boleh kita tolong dibuka mulutnya Bapak? Ya, lidahnya keluarkan Bapak. Maaf ya, saya masukkan alatnya. Bisa bilang A Bapak? Oke, giginya. Oke. Sudah, giginya masih apa ya? Tapi ada yang bolong-bolong ya Pak ya. Nanti tolong kalau memang ada senggang waktu, silakan boleh ke poliklinik gigi untuk ditambal biar nanti Bapak lebih nyaman dan seterusnya. Ya,
Nah, selanjutnya saya akan memeriksa pengecapan atau apakah Bapak masih bisa merasakan dengan baik atau tidak selama kondisi sakit ini ya. Ada 2 pemeriksaan yang akan saya lakukan. Nanti silakan Bapak rasakan, tapi tidak boleh dikecap. Nggak boleh ya. Jadi nanti Bapak tinggal keluarkan lidahnya, nanti akan saya totolkan, akan saya sentuhkan kapas yang ada rasanya. Silakan Bapak nanti sebutkan apakah rasanya ya. Ya, siap ya Bapak ya. Boleh Bapak merem boleh, mau buka mata boleh. Nanti silakan lidahnya dikeluarkan, saya akan totolkan ya. Pasti siap ya Pak ya. Ya, langsung masukin lidahnya. Kerasa Pak? Apa itu rasanya? Manis. Manis. Sekali lagi ya Pak ya. Boleh keluarin lagi. Bapak mau minum dulu nggak sementara Pak ya? Enggak. Oke. Selanjutnya satu lagi Pak, lidahnya keluarin Pak. Lagi Pak, panjangin lagi Pak lidahnya. Oke, ini 1, di sini 1. Saya apa Pak? Masih. Sini Pak, mau minum nggak Pak? Nah ya. Oke, jadi mungkin untuk bibir sudah Bapak, boleh buka mata lagi. Selanjutnya adalah pemeriksaan ke bagian leher ya Pak ya. Oke. Nah, untuk di leher, mohon maaf saya pegang-pegang lagi dari belakang telinga ya Pak ya. Oke, ke bagian depan dulu ya Pak ya. Oke. Oke, baik. Bapak bisa menelan? Coba telan. Oke, telan bagus Pak ya. Dia sudah diperiksa, kemudian tandingnya tidak ada pembengkakan ya. Kemudian juga tiroidnya juga tidak ada pembesaran, kemudian juga tidak ada pergeseran dari trachea, juga refleks menelannya masih bagus ya Pak ya. Oke, sekarang saya mau mengecek kekuatan otot leher Bapak ya. Tugas Bapak adalah Bapak silahkan nengok ke arah sebelah sini ya, ke arah kanan. Nanti akan saya beri tahanan menggunakan tangan saya. Bapak melawan ya, berbalik nengoknya ke arah sebelah kiri ya, ke arah kiri. Jelas ya Pak? Oke, silahkan Bapak nengok ke sebelah kiri. Oke, satu lagi nengok ke sebelah kanan. Oke, sudah cukup ya. Untuk kekuatan otot leher Bapak bagus ya, mampu melawan tahanan. Oke, untuk pemeriksaan leher sudah selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada Bapak ya. Mohon maaf Bapak, boleh bajunya dibuka, kancingnya? Boleh sendiri atau mau dibantu? Sendiri. Ya, selanjutnya apa ya, di bagian dada. Bentuk dada Bapak itu simetris ya, tidak ada pembesaran, cembung ataupun cekung ya. Kemudian warna kulitnya merata dengan warna kulit yang lain ya. Saya pertama akan palpasi dulu Pak ya. Tidak ada luka juga ya Pak. Bapak boleh bernafas biasa. Oke. 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 Simetris ya Pak ya. Bapak bisa bilang 77? 77. Oke, lagi Pak. 77. Oke, lagi Pak. 77. Oke, sebentar Pak. Pak bisa tarik nafas. Buang. Oke. Sekarang saya periksa ini ya Pak ya, bagian sini di bawah tepung susu itu ada denyutan harusnya ya Pak ya. Nah, kebetulan ini Bapak ada denyutan, terapi normal, tidak ada peningkatan denyutan ya Pak, berarti normal. Selanjutnya baru saya perkusi ya Pak ya. Oh, ada sana ya Pak ya. Sini sana. Sini sana. Masih bagus ya Pak ya. Nah, ini agak pekat Pak, karena ada jantung di sana ya. Sana. Sini sana masih bagus. Nah, ini pekat juga. Sini pekat. Di sana. Masih di sana. Coba di sana.
Oke, perkusinya sudah. Selanjutnya saya akan dengarkan ya Pak ya, suara nafas dan juga suara denyut jantungnya ya. Bentar ya Pak ya, Bapak nafas biasa saja. Tarik nafas Pak. Oke, dikit lagi. Oke, satunya Pak. Tarik nafas Pak. Oke, satunya Pak, tarik nafas. Oke, satunya. Oke. 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 Selanjutnya saya periksa denyut jantungnya ya Pak ya. Oke, sekarang saya mau memeriksa suara denyut jantung yang halus di sebelah sini ya Pak ya. Oke, suara nafas dan suara jantung Bapak masih normal ya. Oke Bapak, pemeriksaan dada sudah cukup. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian abdomen ya. Biar sekalian Bapak nanti duduknya, kalau misalkan bagian belakang kita periksa sekalian. Boleh Bapak dudukkan satu lagi kencing. Ya, bentuk abdomen Bapak masih datar, kemudian dia lembut ya, tidak ada penegangan ya. Kemudian warna kulitnya juga masih merata, tidak ada bekas operasi gitu ya. Selanjutnya saya akan periksa terlebih dahulu suara bising usus Bapak. Punten ya Pak ya. Oke. Punten Pak tangannya. Oke, suaranya paling besar di kuadran ketiga ya Pak ya. Lalu saya akan menghitung selama kurang lebih 1 menit ya. Oke, baik Bapak. Bising ususnya normal ya. Tadi 9 kali per menit. Selanjutnya akan saya perkusi, akan saya pukul. Dan ya Pak ya. Oke, suaranya normal ya Pak ya. Timpani tidak ada massa ataupun cairannya normal. Selanjutnya baru kita periksa. Coba kalau udah nyeri sampaikan ya. Nah, sekali lagi ya Pak ya. Oke, selanjutnya pemeriksaan organ dalam ya Pak ya. Bentar. Nah, Bapak silakan tarik nafas ya. Nanti akan saya dorong, kemudian akan saya lepaskan ya. Coba tarik nafas Pak. Buang. Oke, satu lagi. Ya, silakan Bapak tarik nafas. Buang. Oke, sekarang saya mau memeriksa nyeri tekan lepas ya Pak ya. Saya akan ambil 3 jari dari bagian sias, kemudian 2 jari dari bagian umbilikalis. Bapak bisa tekuk kakinya. Nanti silakan Bapak tarik nafas ya. Nanti akan saya tekan, kemudian ini akan saya dorong ke atas ya. Nanti kalau ada Bapak sakit silakan sampaikan ya. Ya, punten Pak, tarik nafas Pak. Buang. Sakit Pak. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi ginjal ya Pak ya. Yang terjauh dulu ya Pak ya. Yang bagian atas saya akan diam, yang bawah akan saya gerakkan ya Pak ya. Oke. Lagi. Oke. Nah Bapak, demikian untuk pemeriksaan
bagian perut. Sekarang kita periksa bagian punggung ya Pak ya. Bapak bisa duduk. Baik Bapak, selanjutnya kita akan periksa punggung ya Pak ya. Sebelum periksa punggung, saya mau periksa dulu kira-kira kemampuan pergerakan leher Bapak seperti apa ya. Bisa Bapak nengok ke sebelah kanan, ke depan, kembali lagi, kemudian ke sebelah kiri, kembali ke depan. Tengok kepalanya ke atas, kembali ke tengah, ke bawah, kembali ke tengah. Bisa Bapak putarkan kepalanya. Oke, sebaliknya. Oke, bagus ya Bapak ya RM-nya ya. Selanjutnya baru saya periksa bagian punggung ya. Ya baik Bapak, pada punggung ini kami akan inspeksi warna kulitnya itu masih merata ya Pak ya, antara warna kulit punggung dan warna kulit yang lain. Kemudian memang ada sedikit lesi di sini dari mungkin luka jerawat gitu ya, atau luka-luka dari yang lainnya. Kemudian bentuk punggung ini Bapak masih simetris, masih lurus, tidak ada bengkok ke kanan, bengkok ke kiri ataupun bungkuk ataupun nanti kalau kata orang Sunda mah, orang bahasa Jerman mah tenggeng gitu ya Pak ya. Nah, itu tidak ada, masih normal gitu ya. Nah, kemudian saya akan palpasi ya Pak ya bagian punggungnya. Bapak tarik nafas ya Pak ya. Oke, tarik nafas dalam. Oke. Tarik nafas dalam. Oke, tarik nafas dalam lagi. Oke, pergerakan punggung juga masih bagus ya. Selanjutnya Bapak sampaikan 77. 77. Oke. 77. Oke. 77. Oke. 77. Nafas lagi. Tarik nafas dalam. Buang. Oke. Kemudian saya akan perkusi ya Pak ya. Oke. Oh, sekalian ya Pak ya, saya akan perkusi dulu bagian ginjalnya. Ini saya akan mencari dulu sudutnya ya. Bapak akan saya pukul 1 kali, nanti kalau Bapak nyeri silahkan laporkan ya Pak ya. Bapak tarik nafas dalam saja. Jadi Pak? Enggak, satu lagi ya Pak ya. Ya, mangga Pak tarik nafas lagi. Jadi Pak? Nah. Selanjutnya kan pemeriksaan auskultasi ya Pak ya. Tarik nafas Bapak. Oke. Tarik nafas lagi. Oke. Tarik nafas Bapak. Oke. Tarik nafas. Oke. Tarik nafas. Oke. Normal ya Pak ya, tidak ada kelainan suara nafas yang lain gitu ya. Selanjutnya pemeriksaan punggung sudah selesai. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan bagian tangan ya Pak ya. Ya baik Bapak, sekarang pemeriksaan bagian ekstremitas atau bagian pergerakan tangan dan kaki ya Pak ya. Pertama kan saya periksa dulu bagian tangannya. Boleh Bapak luruskan tangannya ke depan. Oke, baik ya Pak ya. Kalau kami lihat di sini ada beberapa luka ya di bagian tangan sebelah kiri, kemudian di tangan sebelah kanan juga ada luka. Namun demikian untuk warna kulit masih merata ya, dari ujung kepala sampai ujung tangan sini masih normal. Tidak ada deformitas ya Pak ya. Nah, kemudian saya akan palpasi bagian tangannya dari CRT dulu ya Pak ya. Oke, CRT-nya masih bagus ya. Satu lagi. Satu aja ya yang kita periksa ya. Kemudian untuk pemeriksaan akral, bentar. Oke, sepertiga bagian bawah Bapak akralnya masih normal ya, jadi hangat ya, tidak ada dingin. Oke, satu lagi Bapak, saya akan memeriksa turgor kulit Bapak ya, kembali normal ya, tidak ada kelambatan. Kemudian sekarang akan saya menilai kekuatan otot Bapak. Bapak bisa tangannya kembali seperti ini. Saya akan tekan ke bawah, Bapak tolong lawan ke atas ya. Jelas? Silahkan Pak lawan. Oke. Satu lagi, Bapak dorong ke bawah. Oke, bagus. Atau bisa juga seperti ini Pak. Boleh turunkan tangannya. Bapak bisa salaman sama saya. Sekarang Bapak genggam yang kuat. Tarik Pak.
Oke, bagus ya Pak ya. Satu lagi Bapak. Silahkan Bapak genggam, tarik. Oke, bagus ya Pak ya. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian tangan, kita akan memeriksa refleks ya Pak ya. Ya baik Bapak, sekarang saya akan memeriksa refleks terlebih dahulu ya. Pertama kita akan cek dulu, cek refleks berakhir radialusnya. Berapa lama saja, rilekskan ya. Terus bicep dulu Pak, yang depan dulu. Oke, sebentar, lemaskan Bapak, jangan ada tahanan. Oke, satu lagi. Lemas ya Pak ya. Oke, satu lagi ya Pak ya. Saya akan pindah ke tempatnya Pak ya. Ya. Satu lagi Bapak, tangannya bisa di atas, dibuka ke atas. Oke. Oke. Sudah Pak ya, lemas ya. Oke, jempolnya ada ya Pak. Bicep dulu sebentar. Terus bicep. Lemas ya Pak ya. Oke. Sudah. Ya. Selanjutnya kita akan memeriksa pergerakan tangan Bapak ya. Bapak bisa angkat lagi ke depan tangannya, kemudian rentangkan ke pinggir. Oke, kemudian kembalikan ke poros tubuhnya, ke pinggir lagi, putarkan Bapak. Oke, bagus. Kembali lagi ke depan Bapak tangannya. Kita coba pergelangan tangannya ke bawah, ke depan, ke atas, kembali ke posisi semula, kemudian putarkan. Kembalikan. Oke, sudah cukup ya Pak ya. Bapak sekarang akan pemeriksaan bagian kaki ya. Bisa Bapak luruskan dulu kakinya. Ya, boleh bajunya saya simpan mungkin ya. Oke, kakinya lurus, simetri. Supaya memang kalau kita lihat ada sedikit beberapa luka juga. Mungkin ya, kalau bagian sini ada luka juga nggak Pak? Nggak ada ya, bagian sini aja ya. Ini akibat jatuh atau seperti apa Bapak? Jatuh. Jatuh ya. Kemudian kita cek dulu akralnya ya Bapak ya. Warna kulitnya juga tadi sudah rata dengan warna kulit yang lain ya Pak ya. Akralnya sepertiga bagian distalnya juga hangat. Dan saya akan cek CRT terlebih dahulu. Oke. Kembali normal kurang dari 3 detik. Kemudian fitting udim ya Bapak ya. Saya akan lihat dari yang terjauh dulu. Ini normal ya Pak ya. Oke, kemudian cek varises ya Bapak ya. Bentar Bapak, dibuka gini sedikit. Ya, kalau kita lihat varises, tidak ada varises ya Bapak ya. Satu lagi juga sama. Tidak ada varises. Bagus. Kemudian kita periksa ROM dulu. Ya, coba Bapak buka dulu kakinya, lebarkan. Bisa? Nah, oke, kembalikan lagi, rapatkan lagi. Oke, sekarang kita duduk ke sebelah sini. Ya, masih sama, masih dilanjutkan ROM-nya. Bisa Bapak luruskan ke depan. Oke, tengok lagi ke bawah. Oke, angkat lagi ke atas. Putar, nah itunya, putarkan. Kemudian tekuk ke bawah. Balikan ke seperti semula. Oke, sudah cukup. Sekarang kita periksa refleksnya ya Bapak ya. Pertama saya akan ceknya adalah refleks di bagian lutut atau yang disebut dengan patella ya Bapak ya. Indirect ya. Maju lagi sedikit Bapak bisa. Ya, ini karena harus menggantung Pak ya, tenang saja. Relax. Oke, satu lagi. Oke. Ya, periksa selanjutnya refleks Achilles ya. Yang pegang sebelah sini ya. Oke. Kemudian sekalian pasang Babinskinya. Oke, satu lagi Pak. Oke, bagus ya Pak ya. Oke, Babinskinya negatif. Oke, kembali. Nah, sekarang kita ukur kekuatan ototnya ya Pak ya. Bapak tahan ke atas, dorong ke atas. Nanti akan saya tahan ya. Siapa? 1, 2, 3 dorong. Oke, satu lagi. Dorong ke bawah. Oke, cukup ya Pak ya. Oke, bisa Bapak kembali seperti semula. Ini bajunya boleh dipakai lagi. Mau saya bantu atau pakai sendiri Pak? Sendiri aja ya. Saya sambil membereskan alat ya Pak ya.
Ya baik Bapak, sekarang saya akan mewawancari Bapak ya sebelum mengakhiri kegiatan pemeriksaan fisik ini. Kalau untuk berkemih atau buang air kecil, kira-kira Bapak apakah ada keluhan atau tidak? Tidak ada nyeri pada saat buang air kecil apa ya? Warna air kencingnya warnanya apa Pak? Putih. Putih ya. Ada kemerahan? Tidak ada ya. Ada gatal di bagian kemaluannya? Talat vitalnya tidak ada ya. Kemudian frekuensinya satu hari berapa kali Pak buang air kecil? Bisa berapa? 4 sampai 5. 4 sampai 5 kali. Kalau misalkan buang air besar bagaimana Pak? Ada keluhan tidak? Nggak ada BAB keras atau diare nggak ada ya Pak ya? Oke. Frekuensinya satu hari berapa kali Pak? Sehari sekali. Sehari 1 kali. Oke. Bapak, mungkin itu kegiatan kita untuk pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki sudah selesai. Sebelum saya akhiri, mungkin apakah ada yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan keluhan atau ada pertanyaan Pak? Nggak ada ya? Kalau memang tidak ada, kebetulan nanti sekitar jam 10 Bapak akan mendapatkan terapi obat ya untuk kontrak selanjutnya. Jadi mungkin nanti saya jam 10 akan kesini lagi untuk memberikan terapi obat via injeksi atau via suntikan gitu ya kepada Bapak. Namun demikian, pemeriksaan fisik kita pada saat ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasama Bapak. Kebetulan untuk hasilnya, tadi hasil pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki, kondisi Bapak sebetulnya masih normal ya. Baik itu tanda-tanda vitalnya, kemudian hasil pemeriksaan fisik dari kepala sampai kakinya juga masih normal gitu ya. Memang nanti data-data pemeriksaan fisik ini akan kami gunakan untuk menentukan tindakan perawatan selanjutnya, ya Pak ya. Apakah ingin ada yang ditanyakan terlebih dahulu Pak? Tidak ada ya, cukup ya. Mungkin kalau sudah cukup, saya akan pamit kembali ke ruang perawat. Nanti apabila Bapak membutuhkan bantuan perawat, bisa Bapak memencet bel yang ada di bagian sebelah kanan Bapak. Nanti perawat yang berdinas akan kembali ke ruang Bapak untuk membantu Bapak, ya Pak ya. Baik Bapak, demikian. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak ya.